Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar muatan IPA tema 5, subtema 1, kelas 5 SD. Materi yang akan kita pelajari adalah ekosistem, golongan hewan berdasarkan makanannya, serta daur hidup hewan. Sudah siap ya? Simak video ini dengan baik. Oke, materi pertama adalah ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup pada suatu lingkungan. Lingkungan itu sendiri artinya adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan tersusun atas dua komponen. Komponen yang pertama adalah komponen biotik yang terdiri atas berbagai jenis makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, serta bakteri. Yang kedua adalah komponen abiotik yang berupa benda tidak hidup. Contohnya adalah sinar matahari, air, tanah, oksigen, dan karbon dioksida. Ekosistem tersusun atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik memiliki satuan penyusun. Ada satuan individu, satuan populasi, satuan komunitas, dan ekosistem itu sendiri. Apa ya perbedaan di antara mereka? Individu adalah makhluk hidup tunggal atau satu makhluk hidup. Contohnya seekor rusa, sebuah pohon. Sedangkan populasi adalah kumpulan atau beberapa makhluk hidup yang sejenis. Contohnya sekelompok kijang, serumpun bambu. Kemudian komunitas adalah kumpulan atau beberapa populasi di suatu lingkungan tertentu. Misalnya gabungan populasi zebra, kijang, singa di padang rumput. Selanjutnya, tiap makhluk hidup pasti memiliki tempat tinggal. Nah, tempat tinggal makhluk hidup dinamakan sebagai habitat. Ekosistem itu sendiri merupakan gabungan antara komunitas dengan komponen abiotik. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibedakan menjadi dua berdasarkan asal mula terbentuknya. Ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Ekosistem alami bisa kita golongkan menjadi dua, yaitu ekosistem perairan dan ekosistem darat. Contoh dari ekosistem perairan, ada ekosistem air tawar, ekosistem air asin, serta ekosistem air payau. Untuk ekosistem darat, misalnya adalah ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, serta ekosistem padang pasir. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena adanya pengaruh perlakuan dari tindakan manusia. Contoh dari ekosistem buatan, misalnya ekosistem bendungan, ekosistem kolam, ekosistem sawah, ekosistem hutan produksi, lingkungan pemukiman, dan ekosistem tambak. Contoh ekosistem alami. Berikut contoh ekosistem buatan. Oke, selanjutnya materi yang kedua, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada golongan herbivora, golongan karnivora, golongan omnivora, dan golongan insektivora. Apa ya perbedaan di antara mereka? Herbivora. Herbivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Herbivora memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, dan gigi geraham pada hewan herbivora berfungsi untuk menggilas makanan yang berupa bagian-bagian dari tumbuhan.
herbivora tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivora, misalnya sapi, kerbau, kambing, rusa, kuda, gajah, dan lain-lain. Karnivora. Karnivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari bagian tubuh hewan lainnya. Perhatikan gambar berikut ini. Karnivora memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Adapun ciri dari karnivora, memiliki gigi taring yang kuat dan tajam untuk merobek makanan. Kemudian, memiliki gigi seri untuk memotong makanannya, serta gigi geraham yang rata. Namun, pada karnivora, gigi geraham tidak dominan dan digunakan untuk memotong hewan yang kecil. Nah, contoh hewan karnivora adalah harimau, anjing, singa, ular, buaya, dan lain-lain. Omnivora. Omnivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari bagian tumbuhan dan bagian tubuh hewan lainnya. Perhatikan gambar berikut ini. Omnivora memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ciri dari hewan omnivora. Yang pertama, omnivora memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang seimbang perkembangannya. Kemudian, gigi seri dan gigi taringnya digunakan untuk saat memakan hewan lainnya. Sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk saat memakan bagian tumbuhan. Contoh dari hewan omnivora, misalnya monyet, ayam, gorila, musang, babi, tikus, dan lain-lain. Dan golongan hewan yang keempat adalah insektivora. Insektivora merupakan hewan yang sumber makanannya berupa serangga. Ciri dari hewan insektivora, yang pertama memiliki ukuran tubuh yang kecil. Kemudian biasanya tinggal di lubang tanah, pohon, atau bersifat amfibus, artinya dapat tinggal di air dan di darat. Serta daerah olfaktori atau pembau pada kepalanya lebih panjang daripada daerah kranial atau tengkorak. Contoh dari hewan insektivora, misalnya kadal, cicak, katak, bunglon, laba-laba, dan sebagainya. Materi ketiga adalah daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada suatu hewan. Sedangkan metamorfosis adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuhnya. Tidak semua jenis hewan dapat mengalami metamorfosis. Ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis, contohnya ayam, bebek, burung, ular, dan lain-lain. Sedangkan ada hewan yang dapat mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu sendiri dibedakan jadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Hewan yang memiliki metamorfosis sempurna cirinya sebagai berikut. Mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda pada tiap tahap perkembangannya. Kemudian mengalami masa pupa atau masa kepompong, kecuali pada hewan katak. Contoh hewan yang dapat mengalami metamorfosis sempurna, misalnya kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Telur menetas menjadi larva yang berupa ulat. Selanjutnya, larva berupa ulat berkembang menjadi pupa atau kepompong. Kemudian, berkembang menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa akan bertelur kembali. Metamorfosis sempurna pada nyamuk. Telur menetas menjadi larva yang berupa jentik-jentik atau yang disebut juga dengan tempayak. Jentik-jentik atau tempayak akan berkembang menjadi pupa atau kepompong. Selanjutnya berkembang menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan bertelur kembali. Metamorfosis sempurna pada lalat.
telur lalat akan menetas menjadi larva yang berupa belatung. Selanjutnya, larva atau belatung akan berkembang menjadi pupa atau kepompong. Nah, kepupa atau kepompong itu akan berkembang menjadi lalat, dan lalat dewasa akan bertelur kembali. Metamorfosis sempurna pada katak. Telur katak akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Selanjutnya, berudu atau kecebong akan berkembang menjadi katak berekor. Selanjutnya, katak berekor akan tumbuh dan berkembang menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan menetaskan telur kembali. Metamorfosis jenis yang kedua, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna, cirinya adalah sebagai berikut. Bentuk tubuh pada tahap anak atau muda dengan tahap dewasa tidak terlalu berbeda. Kedua, memiliki tahapan nimfa atau muda dan tahapan imago atau dewasa. Ciri yang ketiga adalah tidak mengalami masa pupa atau masa kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang, kecoa atau lipas, capung, dan jangkrik. Metamorfosis tidak sempurna pada kecoa atau yang disebut juga dengan lipas. Telur kecoa akan menetas menjadi anak kecoa atau tahapan nimfa atau tahapan muda. Selanjutnya, anak kecoa akan tumbuh dan berkembang menjadi kecoa dewasa atau tahapan imago. Selanjutnya, kecoa dewasa akan bertelur kembali. Metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Telur belalang akan menetas menjadi anak belalang atau tahap nimfa atau muda. Selanjutnya, belalang muda akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa selanjutnya akan bertelur kembali. Metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik. Telur jangkrik akan menetas menjadi anak jangkrik atau tahapan nimfa atau tahapan muda. Selanjutnya, anak jangkrik akan tumbuh dan berkembang menjadi jangkrik dewasa atau tahap imago. Selanjutnya, jangkrik dewasa akan bertelur kembali. Dan selanjutnya, contoh metamorfosis tidak sempurna pada capung. Telur capung akan menetas menjadi anak capung atau tahapan nimfa atau tahapan muda. Selanjutnya, anak capung akan tumbuh dan berkembang menjadi capung dewasa atau tahapan imago. Selanjutnya, capung dewasa akan bertelur kembali. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Tetap semangat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.